Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syuyukhina wa mu'allimina wa sahibina wa ummatina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu 'ammatun wa fi akhir zamani a'am, wan nawaibu qammatun wa fi amri dini atam, wal masaibu 'azimatun wa mautul ulama'i a'zam, wa innal 'alima hayatuhu rahmatun lil ummah wa mautihi fil islami thulmah. Wa qala lan nusdawu sapa Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an, radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anu saking Sufyan ats-Tsauri. Al-ajaibu utawi pira-pira perkara kang gawakaken iku ammatun, reno-reno akeh maceme. Wa fi akhir zamani lan ing dalam akhir zaman iku a'ammu, luwih reno-reno maneh. Wa nawaibu tawi pira-pira blai kang ngenani iku tamatun akeh. Wa fi amri dini lan ing dalam urusan agama iku atommu, luwih akeh maneh. Wal masaibu tawi pira-pira musibah iku azimatun, gede. Wa mautul ulama'i utawi matine para ulama iku a'zamu, luwih gede maneh. Wa innal 'alima kelon lan sak temene wong alim. Wa innal 'alima lan sak temene wong alim iku hayatuhu utawi uripe alim iku rahmatun, dadi rahmat lil ummati maring umat. Wa mautuhu utawi sedone wong alim fil islami ing dalem agama Islam iku sulmatun, dadekno bolong utawa cacat. Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau termasuk salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in, salah satu penyusun tafsir Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan al-ajaibu 'ammatun wa fi akhir zamani a'ammu, perkara-perkara atau keajaiban-keajaiban itu banyak sekali macamnya, dan di akhir zaman ini lebih banyak lagi hal-hal yang menakjubkan. Beberapa musibah yang menimpa manusia
itu banyak pula macam-macamnya. Sedangkan musibah yang menimpa dalam urusan agama itu lebih banyak lagi. Wal masaibu 'azimatun. Setiap musibah bencana itu pasti dahsyat. Sebagaimana kalau kita melihat bencana tsunami, gunung meletus, atau banjir. Akan tetapi wa mautul ulama'i a'zam. Wafatnya seorang ulama itu jauh lebih besar daripada musibah-musibah itu sendiri. Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah. Karena hidupnya orang alim itu merupakan rahmat bagi umat. Keberadaan orang alim itu merupakan anugerah bagi masyarakat sekitarnya. Wa mautuhu fil islami sulmatun. Dan kewafatan seorang ulama atau orang alim itu merupakan aib atau cacat bagi agama Islam itu sendiri. Karena apabila agama ini sudah kehilangan ulama-ulamanya, maka al-insanu kal bahaim, maka manusia akan berperilaku sebagaimana binatang. Karena yang menjadi jalan petunjuk untuk sampai pada kebenaran telah wafat. Dan bisa kita lihat pada masa sekarang ini, di mana ketika para ulama-ulama yang sepuh beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar wafatnya seorang ulama besar, seorang mufassir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama besar Sunni yang banyak sekali dan produktif sekali menulis kitab-kitab yang sangat bermutu sekali. Salah satu di antaranya kitab Aisirut Tafasir, Rawa'iul Bayan fi Ahkamil Quran. Nah, dengan wafatnya ulama atau dengan diwafatkannya ulama ini, itu salah satu tanda Allah mengangkat ilmunya sedikit demi sedikit, hingga yang tertinggal atau yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Maka pada riwayat selanjutnya dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, wa fi sahihaini, lan ing dalam kitab Sahih lur, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Riwayat saking Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abdullah bin Amr bin As, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawu sapa Rasul, innallaha satemene Allah iku la yaqbidu, orang jabut sapa Allah al-ilma ing ilmu, intizaan kelawan sak jabutan, yantazi'u kang jabut sapa Allahu ing ilmu minan nasi saking manungsa, walakin lan tetapi yaqbidu jabut sapa Allah al-ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan mundut para ulama, kelawan sedone para ulama, hatta idza lam yabqa, hatta idza lam yabqa, sehingga nalikane ora keri
sapa alimun wong alim ittakhadha kang ngalap sapa anasu menungso ru'asa hatta idza lam yabqa sehingga nalikane ora keri sapa alimun wong alim ittakhadha kang ngalap sapa anasu menungso ru'asa ing pira-pira pemimpin juhalan kang bodoh. Fasuilu mongko ditakoni sapa ru'asa fa'aftu mongko awe fatwa sapa ru'asa bi ghairi ilmin kelawan tanpa nganggo ilmu. Fadallu mongko dadi kesasar sapa ru'asa wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa. Fadallu mongko kesasar sapa ru'asa wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bin Hajjaj meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Amr bin As mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara mencabut nyawa orang-orang alim, dengan cara mencabut nyawa para ulama. Sehingga jika seorang alim sudah tidak tersisa sama sekali, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ditanyalah para pemimpin itu oleh masyarakat dan kemudian memberikan fatwa tanpa dilandasi oleh ilmu sama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Pemimpin itu menyesatkan. Sehingga apa yang terjadi? Baik pemimpin itu ataupun orang yang meminta fatwa pada pemimpin itu sama-sama tersesat, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Maka disinilah pentingnya kita selaku umat Islam dengan penuh semangat yang tinggi, hendaknya selama nyawa masih di kandung badan, untuk tetap belajar, memperdalam pengetahuan-pengetahuan tentang agama kita, agar kita semakin dekat, semakin mengenal pencipta kita, semakin mengerti hikmah di balik perintah-perintah, hikmah di balik larangan-larangan, sehingga kita menjadi orang yang sangat berhati-hati sekali dalam menjalani kehidupan. Faslun utawi kila fasal jami'u ma utawi sekabehane barang dzukira kang den tutur apa ma min fadlil ilmi saking nerangaken kautamaane ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu iku innama ing pastine barang wa utawi ma iku fi haqqil ulama'i ing dalem hak-hake ulama, ing dalem kenyataane para ulama, al-amilina kang padha ngamal sapa ulama bi ilmihim kelawan ilmune ulama, al-abrari kang bagus-bagus, al-muttaqina kang padha takwa sapa ulama, alladzina kang qasada nejo sapa ulama, alladzina rupane wong akeh
qasadu kang nejo sapa alladzina utawa ulama bihi kelawan ilmu wajhallahil karimi krana lillahi ta'ala wazulfalan par ladai ana ngersane Allah Ta'ala bijannatin na'im kelawan pira-pira kenikmatan surga laman ora wong qasada kang nejo bihi kelawan ilmu laman ora wong qasada kang nejo sapa man bihi kelawan ilmu i'radun ing pira-pira tujuan dunyawiyatan kang bangsa duniawi utawa bangsa donya min jahin bayane saking pangkat aumalin utawa bondo au mukasarotin utawa akeh-akehan fil atibai ing dalem pira-pira pengikut watalamizi lan pira-pira murid semua hal yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya yakni tentang keutamaan ilmu dan orang-orang ahli ilmu mereka adalah para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Mereka orang-orang yang memiliki kepribadian baik, bertakwa, dan semata-mata bertujuan mengamalkan ilmu hanya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bertujuan untuk agar dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan balasan dari Allah kelak di akhirat berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Mereka mengamalkan ilmu bukan bertujuan untuk mencari kepentingan-kepentingan duniawi, baik itu berupa jabatan, harta benda, atau untuk memperbanyak pengikut atau murid. Mereka mengamalkan ilmu bukan untuk tujuan yang demikian itu. Itulah ciri khas seorang ulama atau tanda-tanda seorang ulama yang robbani. Ulamanya Allah, selalu mengamalkan ilmunya semata liwajhillah, semata untuk mencari keridhaan Allah, tidak untuk tujuan yang lain. Maka diriwayatkan faqad ruwiya, mongko teman-teman dan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku talaba luru sapa man al ilma ing ilmu liujaria supaya jatuhno sapa man bihi kelawan ilmu al ulamaa ing ulama au yumaria utawa debat sapa man bihi kelawan ilmu al fuqaha ing para ulama ahli fikih au yasrifa utawa mengoaken sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing perhatiane menungso adkhala mongko nglebokno sapa adkhala mongko nglebokaken hu ing man sapa Allahu Allah finnari ing dalem neraka
Rawang riwayatna hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk menjatuhkan ulama atau bertujuan untuk mendebat para ulama ahli fikih atau hendak memalingkan pandangan orang lain agar tertuju pada dirinya, maka yang demikian ini Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Sehingga pada riwayat selanjutnya diriwayatkan pula sebuah hadis wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada riwayat berikutnya diriwayatkan sebuah hadis wa anhu sallallahu alaihi wasallam, lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa ne wong iku ta'allama belajar sapa man, belajar ilman ing ilmu mimma setengah saking barang yubtagha kang den goleki bihi kelawan ilmu apa wajhullahi ridane Allah tawalillah apa wajhullahi ta'ala ridane Allah ta'ala. La yata'allam kang ora melajari sapa manhu ing ilmu illa liyusiba, kejaba bakal den timpa, illa liyusiba kejaba bakal den timpa sapa man bi sebab ilmu gharadun ing tujuan minat dunia saking dunya, lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing ambune swarga. Telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dicari hanya karena semata mencari ridhonya Allah Ta'ala, akan tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, maka yang demikian ini ia tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Kalau tidak bisa mencium baunya surga, berarti secara otomatis dia tidak akan masuk dalam surga. Kemudian dalam hadis berikutnya diriwayatkan wa anhu sallallahu alaihi wasallam, wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa ne wong iku ta'allama belajar sapa man, belajar ilman ing ilmu li ghairillahi krana sakliyane Allah, al arada utawa ngarepaken sapa man bi kelawan ilmu ghaira wajhillahi ing sakliyane ridane Allah Ta'ala, ghaira wajhillahi ta'ala ing sakliyane golek ridane Allah Ta'ala, fal yatabawa mongko becik manggono sapa man maq'adahu ing panggonan luwe man minan nari saking neraka. Juga diriwayatkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu karena selain Allah atau menginginkan ilmu itu tanpa mencari ridhonya Allah Ta'ala, tanpa diniati untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala,
maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan pula hadis berikutnya wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekaaken sapa bil alimi kelawan wong alim yaumal qiyamati dalam dina kiamat fayulqa nulut den uncalaken sapa alim finnari ing dalam neraka. Fatan dalika mongko brodol apa aqtabu ususe alim fayaduru nuli bulet utawa mubengi apa aqtab yaiku usus biya kelawan nar kama kaya dene barang ya duru mubeng-mubeng apa al-khimar biroha kelawan nggon penggilingan fayutifu mongko ngerubung sapa ahlun nari penduduk neraka fayaquluna hale padha takon sapa ahlun nar ma utawi apa iku laka kedue sira alim. Fayaqulu mongko jawab sapa alim kuntu ana sapa ingsun iku amiron perintah ngongkon sapa ingsun bil khairi kelawan nglakoni kebagusan wala ati lan ora nekani sapa ingsun hui ing khair wala ati lan ora nekani sapa ingsun hi ing khair wa anha lan nyegah utawa ngelarang sapa ingsun anisyari saking nglakoni barang kang ala wa atihi lan nekani sapa ingsun hi ing syarr. Dalam riwayat hadis berikutnya disebutkan kelak di hari kiamat didatangkan seorang alim yang dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka sehingga ususnya menjadi berhamburan yang melilit, sehingga ususnya berhamburan melilit tubuhnya sebagaimana seekor khimar berputar mengelilingi tempat penggilingan. Maka melihat hal itu para penduduk neraka bergerombol mendatangi orang alim tersebut. Mereka bertanya kepada mereka, orang alim, apa yang terjadi padamu wahai orang alim? Mengapa engkau sampai bisa masuk ke tempat seperti itu? Apa yang terjadi padamu wahai orang alim? Bagaimana bisa engkau masuk ke dalam api neraka ini dengan keadaan yang demikian? Maka dijawab oleh orang alim, aku dulu di dunia senantiasa memerintahkan orang-orang agar melaksanakan atau menjalankan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Selalu menyuruh orang-orang agar berbuat kebaikan. Tapi aku sendiri sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan yang aku ucapkan. Dan aku selalu melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan, melarang mereka meraat, melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Akan tetapi aku melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka inilah balasan untukku. Sehingga pada riwayat berikutnya diriwayatkan dari Bishr. Wa ani Bishrin saking Bishr radhiyallahu anhu. Auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Daud maring Daud alaihissalam. La taj'al ojo ndadekno sira Daud baini ing dalem antarane ingsun wa bainaka lan antarane sira aliman wong alim, aliman ing wong alim, maftunan
kang kefitnah fayub'ida mongko sebab ngedoake ing alim ka ing sira apa takaburuhu sifat takabure wong alim an mahabbati saking cinta ingsun ulaika utawi mengkono-mengkono alim ulaika utawi mengkono-mengkono alim iku kuta utariki pira-pira wong kang begal dalan ala ibadi ing atase pira-pira kawula ingsun. Disebutkan dalam riwayat Bishr radhiyallahu an, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud, wahai Dawud, janganlah engkau jadikan antara aku dan engkau ada seseorang yang alim, yang terfitnah, sehingga sifat takaburnya atau sifat sombongnya menjauhkan dia dari cintaku, menjauhkan dirimu untuk mencintai aku. Diriwayatkan dari Bishr radhiyallahu an bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Daud alaihissalam, wahai Daud, janganlah engkau jadikan antara aku dan engkau ada seseorang yang alim, yang terfitnah, sehingga sifat takaburnya, sifat sombongnya menjauhkan dirimu untuk mencintai aku. Mereka itu tiada lain orang yang pekerjaannya hanyalah menghadang hamba-hambaku di tengah jalan. Maka pada keterangan berikutnya disebutkan, fa in ikhtalla mongko lamun dadi cacat hadzal qasdu ing ikilah tujuan wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi niate wong kang golek ilmu bi ayyastashira kelawan yen to ngrumangsani sapa talib bihi kelawan ilmu at-tawassula mongko yen to cacat mongko yen to dadi cacat apa hadzal qasdu ikilah tujuan wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi niate wong kang golek ilmu bi ayyastashira kelawan yen to ngrumangsani sapa talib bihi kelawan ilmu at-tawassula ing yen to nyampe ila manalin maring perolehan dunyawiyin kang bangsa dunya min malin bayane saking bondo aujahin utawa pangkat faqad batala mongko teman-teman batal apa ajruhu ganjarane talib wa habita lan lebur apa amaluhu amal ibadah talib wa khasira lan rugi sapa talib khusranan kelawan rugi mubinan kang terang-terangan. Maka apabila telah cacat tujuan-tujuan dalam mencari ilmu dan rusak niatnya seorang pelajar ketika menuntut ilmu karena merasa dirinya dengan ilmu itu merasa telah sampai atau merasa dengan ilmunya itu ia mendapatkan keuntungan-keuntungan bersifat duniawiyah, baik itu berupa harta benda, kedudukan, maka batallah pahalanya. Pahala dia mencari ilmu lenyap, amal-amalnya menjadi hancur lebur,
dan dia kelak akan mendapatkan kerugian yang terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, wa qala lan dawu sapa al-Fudailu Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balagha wis tumeka ni ing ingsun apa annal fasaqata, sak temene pira-pira wong fasik, minal ulama'i setengah saking para ulama, wa min hamalatil Qur'ani lan saking pira-pira wong kang apal Qur'an, iku yubda'u den kawiti apa bihim kelawan ulama wa hamalatil Qur'an yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat qabla abadatil ausani ing dalem sadurunge pira-pira wong kang nyembah berhala. Al-Imam Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar di era tabi'ut tabi'in, mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya orang-orang fasik di kalangan para ulama atau orang-orang fasik di kalangan para penghafal Al-Quran yang pertama kali kelak disiksa oleh Allah Ta'ala sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad ini selaras sekali dengan fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Termasuk di antara orang fasik itu di kalangan ulama adalah orang yang memiliki ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Jarang sekali diamalkan. Atau orang yang hafal Al-Quran tidak pernah mempelajari kandungan-kandungan ayatnya. Maka sangat penting sekali zaman sekarang kita lihat banyak sekali para penghafal Al-Quran, tapi sedikit sekali yang faham apa tujuan dari murojaah hafalan-hafalan itu sendiri. Kalau kita menghafal, kita memurojaah hafalan hanya tujuan untuk mendapatkan kelancaran hafalan, maka itu belum memenuhi hak-haknya Al-Quran. Karena sesungguhnya hal yang paling besar dan mendasar tujuan dari memurojaah hafalan adalah tiada lain agar kita faham, agar kita mengerti apa yang Allah inginkan kepada kita. Karena dengan seringnya kita mengulang hafalan-hafalan itu, diharapkan kita faham, kita mengerti apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah tuntut dari kita. Sehingga dengan memurojaah hafalan Al-Quran itu menjadikan kita tahu, tidak hanya sekedar hafal, tapi juga kita faham maksud dari apa yang kita hafal, redaksi-redaksi ayat yang kita hafal, kita faham maksudnya. Karena di sanalah akan kita temukan apa yang Allah inginkan dari kita. Wa qala lan dawu sapa Al-Hasanu Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi utawi siksane ilmu iku mautul qalbi, matine ati. Faqila mongko den takokaken lahu kedue Hasan Al-Basri, ma iku apa mautul qalbi utawi matine ati. Ola mongko jawab sapa Hasan Al-Basri, mautul qalbi iku tolabud dunya, golek dunya, bi amalil akhirati, kelawan nganggo amal akhirat. Maka inilah puncak dari kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sering kali kita jumpai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Hasan, apakah yang dimaksud dengan matinya hati dari siksaan ilmu itu? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri,
yaitu orang yang mencari dunia yaitu orang yang mencari dunia dengan menggunakan amal-amal akhirat. Maka disinilah kita perlu jeli, kita perlu muhasabah, introspeksi diri. Apakah amal-amal ubudiyah kita semata-mata hanya mendapatkan prioritas-prioritas duniawiah, ataukah memang benar-benar liwajhillah, benar-benar semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu koreksi di sini. Kita perlu koreksi diri kita perlu muhasabah diri. Apakah amal-amal yang kita tujukan kepada Allah endingnya hanya ingin mengharapkan imbalan, endingnya hanya ingin mengharapkan perhatian atau sanjungan dari manusia, ataukah semata-mata murni ikhlas lillahi ta'ala, hanya semata mendapatkan ridhonya Allah ta'ala atau mahabbatnya Allah ta'ala? Maka kita perlu sekali untuk merenungi, kita perlu untuk merenungi, mentafakuri apa yang sudah kita lakukan, apa yang telah kita lakukan dalam beberapa hari yang lalu. Kita introspeksi, kita muhasabah, kita temukan hikmah, kita perbaiki kemudian hari, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas beramal karena semata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-bab tsani wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.